Bismillah, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kimia dasar. Kita akan melanjutkan materi laju reaksi pada bagian persamaan laju reaksi. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat menentukan persamaan laju reaksi, menentukan orde laju reaksi, dan menentukan tetapan laju reaksi. Pembahasan kita hari ini akan dibagi 3 bagian, yaitu penentuan persamaan laju reaksi, kemudian penentuan tetapan laju, serta penentuan orde reaksi. Kita mulai ke bagian pertama mengenai persamaan laju reaksi. Nah, dalam suatu reaksi tentunya yang ada di awal suatu reaksi, jadi saat reaksi belum dimulai, yang ada tersedia di awal itu adalah preaksi, sehingga cepat atau lambatnya suatu reaksi berlangsung ini ditentukan oleh konsentrasi dari preaksi itu sendiri. Mengapa? Karena hasil reaksi pada saat awal reaksi itu tentu saja belum terbentuk, sehingga yang menentukan cepat atau lambatnya laju reaksi itu adalah konsentrasi preaksi dan bukan konsentrasi hasil reaksi. Nah, semakin besar konsentrasi preaksi, laju reaksi akan semakin besar. Jadi kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa semakin tinggi konsentrasi, laju reaksi juga akan semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi rendah, laju reaksinya juga akan berlangsung semakin lambat. Maka, persamaan laju reaksi bergantung kepada konsentrasi preaksi dan berbanding lurus terhadap besarnya konsentrasi preaksi dari reaksi tersebut. Nah, misalkan ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, dengan koefisien masing-masing P, Q, R, dan S, maka dalam merumuskan persamaan lajunya, jadi suatu persamaan laju ini dinyatakan secara matematis dengan suatu persamaan yang melibatkan beberapa komponen, yaitu laju reaksi itu sendiri, kemudian tetapan atau konstanta laju, kemudian konsentrasi reaksi, kemudian ada istilah yang disebut orde reaksi. Nah, orde reaksi ini adalah bilangan pangkat yang menunjukkan seberapa besar tingkat pengaruh konsentrasi suatu zat terhadap besarnya laju reaksi. Jadi, misalkan suatu konsentrasi dinaikkan 2 kali lipat, apakah laju reaksinya akan bertambah 2 kali lipat atau justru bertambah lebih besar lagi. Itu yang kita sebut sebagai orde reaksi atau tingkat reaksi. Sehingga persamaannya dapat kita tuliskan sebagai V, ini V notasi untuk laju reaksi, sama dengan K. K ini adalah konstanta laju reaksi atau biasa juga disebut tetapan laju reaksi. Kemudian seperti biasa tanda kurung siku ini menunjukkan konsentrasi. Jadi jika reaksinya adalah A dan B, maka tentu saja akan muncul notasi konsentrasi A dan konsentrasi B. Jadi kurung siku ini dibaca konsentrasi. Zat yang dituliskan di dalam kurung siku itu adalah konsentrasi zat tersebut. Jadi konsentrasi A dan konsentrasi B. Kemudian ada simbol M dan N di sini, ini menunjukkan tingkat reaksi atau orde reaksi. Jadi rumusan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Ini kalau reaksinya adalah A dan B. Kalau reaksinya hanya satu reaksi, berarti persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M. Kalau reaksinya ada 3, ini bisa kita lanjutkan lagi, konsentrasi C pangkat O dan seterusnya. Oke, di mana V ini adalah laju reaksi, satuan yang umum digunakan adalah molar per detik, tetapi tidak harus selalu dalam bentuk molar per detik, bisa juga molar per menit ya, tergantung data percobaan yang ada. Ya. Nah, kemudian A ini adalah konsentrasi zat, biasanya dalam molar, kemudian konsentrasi B ini adalah konsentrasi zat B dalam molar, kemudian K adalah konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi ini memiliki satuan, tetapi satuannya nanti akan ditentukan setelah kita melakukan proses perhitungan, karena satuannya akan sangat ditentukan oleh seberapa besar nilai orde reaksi dari masing-masing reaksi. M ini adalah orde reaksi dari zat A, kemudian N adalah orde reaksi dari zat B. Nah, bagaimana cara kita menentukan orde reaksi dan tetapan laju?
Ini dapat ditentukan dengan melakukan percobaan perhitungan laju reaksi. Jadi penentuan orde atau tingkat reaksi ini harus diperoleh dari data percobaan atau eksperimen. Jadi tidak bisa hanya dari persamaan reaksi saja. Jadi misal kita punya reaksi NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah H2O, tidak serta-merta persamaan lajunya bisa langsung kita tentukan dari persamaan reaksi tersebut. Jadi harus ada data percobaan yang mendukung sehingga kita dapat melakukan perhitungan order reaksi dari masing-masing reaksi. Nah, hasil perhitungan order reaksi bisa saja ini sama dengan koefisiennya. Jadi misal tadi pada reaksi yang dituliskan sebelumnya ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D dengan koefisien untuk A adalah P dan koefisien untuk B adalah Q. Nilai M ini bisa saja sama dengan P, nilai N ini bisa saja sama dengan Q, tetapi tidak selalu demikian. Jadi tidak selalu sama dengan koefisiennya. Jadi jika kebetulan nilai order reaksi sama dengan koefisien, maka reaksi tersebut disebut reaksi sederhana atau reaksi elementer. Nah, gimana cara kita menghitung order reaksi? Ini hanya bisa kita cari dengan mengumpulkan data-data percobaan laju reaksi, kemudian kita bandingkan dua data laju reaksi terhadap konsentrasi dari reaksinya. Nah, jika kebetulan ada data yang konsentrasinya sama, maka kita membandingkan data yang konsentrasinya sama terlebih dahulu. Nah, biar tidak bingung, kita lanjutkan dengan melihat contoh soalnya sehingga bisa lebih tergambarkan bagaimana cara penentuan order reaksi tersebut. Nah, misalkan ada contoh soal, reaksi 2A ditambah B menghasilkan C, diperoleh data percobaan sebagai berikut. Jadi pada data pertama, konsentrasi A adalah 0,1 molar, konsentrasi B 0,1 molar, ternyata lajunya adalah 0,01 molar. Nah, kemudian di data kedua, konsentrasi A tetap 0,1 molar, konsentrasi B dinaikkan menjadi 0,2 molar, ternyata lajunya pun naik menjadi 0,02 molar. Data ketiga, konsentrasi A dinaikkan menjadi 0,2 molar, konsentrasi B tetap 0,2 molar, laju reaksi naik menjadi 0,08 molar per detik. Nah, dari data percobaan yang ada ini, kemudian kita diminta untuk menentukan order reaksinya, menentukan nilai tetapan lajunya, dan menentukan persamaan laju reaksinya. Nah, dari data percobaan yang ada, untuk bisa menentukan order, kita akan membandingkan dua data yang ada. Jadi misal kita bandingkan data 1 dan 2, atau data 1 dan 3, serta data 2 dan 3, terserah. Kita memilih data yang mana untuk menentukan order reaksinya. Tapi simpelnya adalah seperti ini. Jika yang akan kita tentukan adalah order reaksi B, order reaksi A, jadi jika yang ingin kita tentukan adalah order reaksinya A, usahakan kita mencari dua data di mana konsentrasi B-nya sama. Jadi misal untuk data ini, jika saya ingin mencari order reaksinya A, maka saya akan gunakan data 2 dan 3, karena pada data 2 dan 3 konsentrasi B-nya sama-sama 0,2 molar. Sebaliknya, jika yang akan saya tentukan adalah order reaksinya B, saya akan gunakan data di mana konsentrasi A-nya sama. Dalam hal ini ada di data 1 dan 2, di mana konsentrasi A-nya adalah 0,1 molar. Jadi kita lihat contoh perhitungannya seperti apa. Jadi penyelesaiannya dari reaksi A ditambah B, 2A ditambah B menghasilkan C. Kalau kita bikin rumusan lajunya secara sederhana, untuk menentukan order reaksi A, tadi kita gunakan data 2 dan 3 ya. Jadi kalau kita lihat, untuk menentukan order reaksi A, kenapa kita gunakan data 2 dan 3? Karena di data 2 dan 3 konsentrasi B-nya sama 0,2 molar. Oke, kita gunakan data 2 dan 3, kita rumuskan rumusan lajunya. Jadi karena ada dua reaksi, reaksinya adalah A dan B, maka rumusan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Jadi untuk data 2 berarti V2 sama dengan K dikali konsentrasi A2 pangkat M kali konsentrasi B2 pangkat N. Sementara untuk data 3 berarti V3 sama dengan K dikali konsentrasi A3 pangkat M dikali konsentrasi B3 pangkat N. Nah, kenapa untuk simbol K tidak ada
angka 2 atau angka 3-nya karena yang namanya K atau tetapan nilainya pasti tetap. Sehingga kita tidak perlu memberi kode 2 dan 3. Jadi kode 2 dan 3 ini kode untuk menunjukkan data ya. Sehingga jika data kedua dan data ketiga kita bandingkan, maka akan kita peroleh V2 per V3 sama dengan K per K kali konsentrasi A2 pangkat M per konsentrasi A3 pangkat M dikali konsentrasi B2 pangkat N per konsentrasi B3 pangkat N. Nah, karena nilai K-nya pasti sama, nilai K kita bisa langsung coret, sehingga persamaannya menjadi V2 per V3 sama dengan konsentrasi A2 pangkat M per konsentrasi A3 pangkat M kali konsentrasi B2 pangkat N per konsentrasi B3 pangkat N. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang ada pada data di tabel tadi. Jadi V2-nya di data kedua tadi, perhatikan di data kedua V2-nya adalah 0,02 molar per second, kemudian V3-nya adalah 0,08 molar per second, kemudian konsentrasi B-nya adalah 0,2, konsentrasi B yang ketiga 0,2, sementara untuk konsentrasi A 0,1 dan 0,2. Ini kita masukkan nilainya sehingga hasilnya menjadi 0,02 per 0,08 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat M kali 0,2 per 0,2 pangkat N. Jadi perhatikan saat memasukkan angka ini saya tidak menuliskan satuan. Kenapa? Karena pada saat kita bandingkan satuan pasti akan dicoret juga. Jadi simpelnya enggak usah memasukkan satuan ya. Nah, karena konsentrasi B-nya sama, ini bisa kita coret. Sehingga akan kita peroleh 0,02 per 0,08 sama dengan 0,1 pangkat M per 0,2 pangkat M. Jadi ini kita bisa sederhanakan pecahannya menjadi 1/4, jadi 0,02 per 0,08 hasilnya adalah 1/4 atau 0,25. Sementara 0,1 per 0,2 ini kita sederhanakan jadi 1/2 ya, masing-masing pangkat M. Nah, persamaannya kita bisa rubah menjadi 1/4, jadi karena ini 1 pangkat M per 2 pangkat M, ini bisa kita gabungkan, kita beri tanda kurung sehingga modelnya seperti ini. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat M. Ya, karena tujuan kita ini mau mencari nilai M-nya, mau mencari nilai orde dari A. Dalam hal ini yang kita ingin cari adalah nilai M. Sehingga persamaannya kita buat sedemikian rupa untuk memudahkan kita memperoleh nilai M ini. Jadi 1/4 ini bisa kita modifikasi sehingga bilangan dalam kurung ini sama di sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga 1/4 ini kita bisa rubah menjadi 1/2 pangkat 2. Jadi ingat 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4 ya. Jadi kita modifikasi jadinya 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat M. Nah, karena bilangan dalam kurungnya sudah sama, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai M itu sama dengan 2. Jadi kita akan peroleh nilai order reaksi untuk A ini adalah 2 ya. Dengan cara yang sama, kita lakukan proses perbandingan untuk menghitung orde SAT B. Jadi orde SAT B kita hitung, kita gunakan perbandingan data 1 dan 2. Nanti bisa dilihat kembali tabelnya. Data 1 dan 2 itu konsentrasi A-nya sama-sama 0,1 molar ya. Sehingga persamaannya kita peroleh untuk data 1 berarti V1 sama dengan K kali konsentrasi A1 pangkat M kali konsentrasi B1 pangkat N. Sementara untuk data kedua, V2 sama dengan K kali konsentrasi A2 pangkat M kali konsentrasi B2 pangkat N. Jika kedua persamaan kita bandingkan, berarti V1 per V2 sama dengan K per K kali konsentrasi A1 pangkat M per A2 pangkat M kali konsentrasi B1 pangkat N per konsentrasi B2 pangkat N. Ini kita bisa coret nilai K-nya, kemudian kita masukkan nilai masing-masing. 0,01 untuk V1 per 0,02 untuk V2 sama dengan 0,1 per pangkat M per 0,1 pangkat M dikali 0,1 pangkat N per 0,2 pangkat N. Ini karena nilainya sama bisa kita coret untuk memudahkan persamaan ya, sehingga nanti
akan kita peroleh 0,01 per 0,02 sama dengan 0,1 pangkat N per 0,2 pangkat N. Pecahannya bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 sama dengan 1 pangkat N per 2 pangkat N, atau bisa kita modifikasi menjadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat N. Nah, ini kebetulan bilangan dalam kurungnya sudah sama, sehingga kita bisa muat modelnya seperti ini. 1/2 pangkat 1 ini kan sama dengan 1/2 ya, jadi 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2 pangkat N, sehingga kita akan peroleh nilai N sama dengan 1 atau orde untuk B adalah sama dengan 1. Nah, karena yang ditanyakan adalah orde reaksi, bukan orde untuk zat A maupun orde untuk zat B, maka orde reaksinya adalah jumlah total dari seluruh orde reaksi zat-zat yang ada dalam reaksi. Jadi orde reaksi dari reaksinya masing-masing, sehingga orde reaksinya sama dengan M ditambah N, atau sama dengan 2 tambah 1, atau sama dengan 3. Jadi orde reaksi untuk reaksi tersebut adalah sama dengan 3. Jadi kalau misalkan zat yang bereaksi ada 3, berarti orde reaksinya menjadi M tambah N tambah O dan seterusnya ya. Oke, orde reaksi sudah kita selesaikan. Untuk A nilainya 2, untuk B nilainya 1, sehingga orde reaksi total menjadi sama dengan 3. Selanjutnya yang akan kita tentukan adalah orde reaksi, bukan orde reaksi. Selanjutnya yang akan kita tentukan adalah tetapan laju atau nilai konstanta laju, atau simbolnya adalah K. Nah, untuk menentukan tetapan laju, kita tinggal memilih satu di antara 3 data yang ada di soal tadi. Jadi misalkan pilih data 1 nih yang paling gampang, karena nilainya 0,1, 0,1, 0,01 ya. Jadi tinggal kita pilih data 1, maka kita bikin persamaannya, berarti V1 sama dengan K dikali konsentrasi A1 pangkat M dikali konsentrasi B1 pangkat N. Nanti kita tinggal masukkan nilainya. Nilai V1-nya 0,01 molar per second, kemudian sama dengan K, ini yang akan kita hitung sebentar. Masukkan konsentrasi A 0,1 molar pangkat 2, karena tadi kita sudah dapat nilai M sama dengan 2 ya, dikali 0,1 molar pangkat 1, karena tadi kita sudah peroleh nilai N-nya sama dengan 1. Nah, perhatikan saat menentukan tetapan laju, wajib seluruh satuan kita masukkan ya, karena tujuan kita juga ingin mengetahui satuan dari tetapan lajunya. Sehingga ini bisa kita selesaikan, 0,01 molar per second sama dengan K dikali 0,1 pangkat 2, hasilnya adalah 0,01. Jangan lupa satuannya molar pangkat 2 ya. Jadi karena yang di pangkat 2 kan bukan cuma angkanya tapi satuannya juga. Jadi K kali 0,01 molar pangkat 2 kali 0,1 molar pangkat 1, berarti nilainya tetap 0,1 molar. Lalu kemudian 0,01 molar per second sama dengan ini 0,01 kita kalikan dengan 0,1, hasilnya 0,001. Kemudian molar pangkat 2 dikali molar, hasilnya adalah molar pangkat 3. Nah, selanjutnya berarti nilai K bisa kita hitung dengan rumus 0,01 molar per second dibagi 0,001 molar pangkat 3. 0,01 dibagi dengan 0,01, hasilnya adalah 10. Ini kita naikkan semua satuannya, jadinya molar kali second pangkat min 1. Ini kan di bawah tadi posisinya ya, dia adalah per, jadi kalau kita naikkan jadinya second pangkat min 1 sama dengan molar pangkat 3, saat kita naikkan jadinya molar pangkat min 3. Nah, molar dikali dengan molar pangkat min 3, nanti hasilnya adalah molar pangkat min 2, sehingga nilai K-nya menjadi 10 molar pangkat min 2 dikali second pangkat min 1 ya. Nilai K sudah kita peroleh, kita lanjut ke bagian ketiga, kita akan menuliskan persamaan lajunya dengan lengkap. Nah, persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Masukkan nilai K dan masukkan nilai orde reaksi, sehingga akan kita peroleh V sama dengan 10 molar pangkat min 2 second pangkat min 1 kali konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B. Maka nilai persamaan laju sudah kita peroleh. Jadi
Kalau yang ditanyakan tetapan laju berarti yang akan kita hitung adalah nilai K. Kalau yang ditanyakan order reaksi berarti akan kita hitung ordernya masing-masing saat, kemudian kita jumlahkan. Dan jika ditanyakan persamaan laju adalah penulisan persamaan laju lengkap dengan nilai K dan nilai order reaksinya. Oke, ini untuk contoh pertama. Jadi contoh pertama ini jika di data percobaan yang ada di soal ada konsentrasi zat yang sama sehingga bisa kita bandingkan dan akan jadi lebih sederhana karena kalau konsentrasinya sama ya tinggal dicoret saat kita bandingkan. Tetapi jika ternyata datanya tidak ada yang sama, seperti misalkan contoh soal ada reaksi P ditambah Q menghasilkan R ditambah S, kemudian ada data seperti ini, konsentrasi P, konsentrasi Q, dan laju reaksi. Kalau kita perhatikan dari data 1, data 2, data 3, dan 4, seluruh zat tidak ada yang memiliki konsentrasi yang sama. Laju reaksinya pun bervariasi. Maka untuk contoh soal seperti ini, tetap penyelesaiannya adalah kita lakukan proses perbandingan data, tetapi kita tidak perlu mencari data yang konsentrasinya sama. Nah, misalkan untuk soal ini yang ditanyakan adalah order reaksi, nilai K, dan persamaan laju. Nah, data mana yang harus kita pilih dari sebaran data yang ada? Tentu saja kita harus memilih kira-kira data yang paling simpel yang mana untuk kita bandingkan. Jadi misal nih, kalau kita perhatikan angka-angkanya, yang simpel, data paling simpel adalah data 1 ya. Nanti kita tinggal bandingkan data 1 ini dengan data-data yang lain. Jadi misal nih, saya membandingkan data 1 dan 2, kemudian jadi data 1 dan 2, kemudian saya akan membandingkan data 1 dan 3. Intinya saat memilih data, pastikan kita jeli melihat dan memilih data yang simple, bukan data yang memperumit kita. Jadi kalau simpelnya sih pilih data yang lebih banyak angka satunya. Jadi seperti data 1 ini kan simple, ada banyak angka satunya. Kita bandingkan dengan data kedua dan data ketiga. Oke, baik. Contohnya misalkan seperti ini. Untuk penentuan order reaksi, saya membandingkan yang pertama data 1 dan 2 ya. Jadi data paling simpel itu perbandingan data 1 dan 2. Jadi berarti V1 sama dengan K kali konsentrasi P1 pangkat M kali konsentrasi Q1 pangkat N. Kemudian V2 adalah sama dengan K dikali konsentrasi P2 pangkat M kali konsentrasi Q2 pangkat N. Ini nanti kita bandingkan sehingga akan kita peroleh V1 per V2 sama dengan K per K kali konsentrasi P1 pangkat M per konsentrasi P2 pangkat M dikali dengan konsentrasi Q1 pangkat N per konsentrasi Q2 pangkat N. Hanya kita coret seperti biasa, kemudian kita masukkan angka-angkanya 0,01 per 0,16, 0,01 per 0,16 sama dengan 0,1 pangkat M per 0,2 pangkat M dikali 0,05 pangkat N per 0,20 pangkat N. Nah, ini nanti kita sederhanakan pecahannya biar tidak terlalu rumit kelihatannya, maka akan kita peroleh 1/16 sama dengan 1 pangkat M per 2 pangkat M kali 1 pangkat N per 4 pangkat N. Sehingga kita akan peroleh bentuk sederhananya 1/16. Jadi kita satukan tanda kurungnya jadi 1/16 sama dengan 1/2 pangkat M dikali 1/4 pangkat N. Nah, agar kita peroleh persamaan, angka yang ada dalam kurung ini harus kita samakan modelnya. Jadi angka induknya harus kita samakan. Jadi karena 1/16 ini sama dengan 1/2 pangkat 4, maka persamaannya bisa kita rubah menjadi 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/2 pangkat M kali, ini 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 2 ya, jadinya persamaannya bisa kita rubah menjadi 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/2 pangkat M kali 1/2 pangkat 2N. Ya, jadi dari 1/4 kita rubah bilangan induknya jadi 1/2, berarti karena 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 2, jadinya 1/2 pangkat
2N. Nah, dari sini kita bisa peroleh persamaan, karena bilangan induknya sudah sama, berarti kita bisa peroleh persamaan 4 sama dengan M. Ingat kalau pangkat, kalau bilangan pangkat ini bukan dikalikan ya. Jadi kalau kita mengalikan dua bilangan dengan induk yang sama, maka pangkatnya harus dijumlahkan, sehingga akan kita peroleh persamaan 4 sama dengan M ditambah 2N. Kita anggap ini persamaan 1. Oke, jadi 4 sama dengan M ditambah 2N. Jadi bukan M dikali 2N ya, karena kalau pangkat dikalikan itu, bilangan pangkatnya harus jadi penjumlahan. Jadi 4 sama dengan M ditambah 2N. Oke, kita lanjut perbandingan data berikutnya. Kita bandingkan data 1 dan 3. Jadi V1 sama dengan K kali konsentrasi P1 pangkat M kali konsentrasi Q1 pangkat N sama dengan V3, untuk V3 sama dengan K kali konsentrasi P3 pangkat M kali konsentrasi Q3 pangkat N. Sehingga perbandingannya V1 per V3 sama dengan K per K kali konsentrasi P1 pangkat M per konsentrasi P3 pangkat M kali konsentrasi Q1 pangkat N per konsentrasi Q3 pangkat N. Kita masukkan nilainya 0,01 per 0,27 sama dengan 0,1 per 0,3 pangkat M kali 0,05 per 0,15 pangkat N. Ini kita sederhanakan bentuk pecahannya, jadi 1/27 sama dengan 1/3 pangkat M kali 1/3 pangkat N. Oke, kita satukan kurungnya, berarti 1/27 sama dengan 1/3 pangkat M kali 1/3 pangkat N. Nah, kita bawa bentuknya menjadi bentuk 1/3, sehingga hasilnya adalah 1/3 pangkat 3, jadi 1/3 pangkat 3 itu sama dengan 1/27 ya. Jadi 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 pangkat M kali 1/3 pangkat N. Jadi akan kita peroleh persamaan kedua, 3 sama dengan M ditambah N. 3 sama dengan M ditambah N, ini kita peroleh persamaan 2. Oke, selanjutnya untuk memperoleh nilai M dan N, kita harus melakukan eliminasi data. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi 4 sama dengan M tambah N, M tambah 2N, kemudian 3 sama dengan M tambah N. Gampangnya persamaan ini kita tinggal kurangi, sehingga M dikurang M hasilnya 0, 4 dikurang 3 hasilnya 1, 2N dikurang N hasilnya N. Jadi kita peroleh N sama dengan 1. Orde untuk Q sudah kita peroleh. Kita lanjutkan untuk mencari orde untuk P dengan cara melakukan substitusi nilai N ke salah satu persamaan. Jadi, misalkan saya memilih persamaan 2, 3 sama dengan M tambah N, ganti nilai N sama dengan 1, berarti 3 sama dengan M ditambah 1. Maka nilai M sama dengan 3 dikurang 1 atau M sama dengan 2. Kita peroleh orde reaksi untuk P. Sesudah orde reaksi masing-masing sudah kita peroleh, berarti orde reaksi total sama dengan M ditambah N atau sama dengan 2 ditambah 1, hasilnya adalah orde reaksi sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita tentukan tetapan laju atau nilai K. Pilih salah satu data, contohnya kembali saya ngambil data 1. Caranya sama seperti tadi, P1 sama dengan K kali konsentrasi P1 pangkat M kali konsentrasi Q1 pangkat N, masukkan nilainya masing-masing 0,01 molar per detik sama dengan K dikali 0,1 molar pangkat 2 kali 0,05 molar pangkat 1. Hasilnya adalah 0,01 molar per second sama dengan K dikali 0,01 molar pangkat 2 kali 0,05 molar, atau sama dengan 0,01 molar per second sama dengan K kali 0,0005 molar pangkat 3. Atau K sama dengan 0,01 molar per second per 0,005 molar pangkat 3. Hasilnya adalah K sama dengan 20 molar kali second pangkat min 1 kali molar pangkat min 3. Molar pangkat 1 kali molar pangkat min 3 hasilnya adalah molar pangkat min 2 ya. Jadi K sama dengan 20 molar pangkat min 2 second pangkat min 1. Oke, sesudah kita peroleh nilai K, kita tuliskan persamaan lajunya dengan lengkap. V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat M
kali konsentrasi Q pangkat N, masukkan nilai tetapan laju dan order, sehingga kita peroleh persamaan lajunya adalah V sama dengan 20 molar pangkat min 2 second pangkat min 1 kali konsentrasi P pangkat 2 kali konsentrasi Q. Baik, nilai persamaan laju telah kita selesaikan, maka sekian untuk materi hari ini. Silakan Anda lanjutkan mengerjakan latihan soalnya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, ini adalah latihan soal yang harus Anda kerjakan. Ada 2 nomor soal untuk menentukan order reaksi, tetapan laju, serta persamaan laju reaksinya. Baik, cukup sekian untuk penjelasan pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.